apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pekerja toko kesetrum kabel milik PLN, korban terluka di sejumlah bagian tubuh. Seorang pria di Kabupaten Wajo meruda paksa anak kandungnya sendiri dan melarikan diri ke Makassar. Sejumlah logistik telah dikirim ke sejumlah wilayah walau cuaca buruk. Pekerja toko dievakuasi dari atap rumah toko setelah kesetrum kabel milik PLN. Korban mengalami luka bakar di bagian tubuh, kaki, dan tangannya. Pekerja toko bernama Asri mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Sinrang Pinrang usai kesetrum kabel milik PT PLN yang melintang di atas tempat bekerja pada Minggu kemarin. Saat itu Asri hendak membersihkan bagian atas rumah toko di Jalan Walter Mongisidi, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Korban tanpa sengaja menyentuh kabel milik PT PLN yang bertegangan tinggi sehingga tersetrum. Ada kabel milik PLN yang memang tampak istilahnya telanjang, kabel telanjang. Jadi di mana bangunan dengan kabel ini sudah sangat dekat. Kini korban mengalami luka bakar di bagian tubuh, kaki, dan tangan. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Waspada saat meninggalkan rumah, apalagi ketika akan ditinggal dalam jangka waktu lama. Seorang pria di Kabupaten Pinrang diringkus polisi karena kedapatan membobol rumah-rumah yang biasa ditinggal pemiliknya untuk berlibur. Sejumlah barang seperti barang elektronik, yaitu laptop, televisi, serta kompor dan tabung gasnya. Dan juga beberapa barang-barang yang tinggi nilainya, serta seperti piring hingga karpet, menjadi bukti kejahatan Ferry Anwar, seorang maling yang membobol rumah kosong. Pencurian ini ia lakukan pada hari Minggu yang lalu di 3 rumah kosong di Kabupaten Pinrang. Sebelumnya, pelaku mengintai rumah yang ditarget. Setelah rumah tersebut ditinggal pemiliknya, pelaku kemudian mendatangi TKP dan mencungkil pintu rumah, kemudian menguras isi rumah. Dia modusnya khusus warna kosong. Betul banget rental. Pencurian juga. Jadi kalau mobilnya sendiri itu barang bukti selain dari yang digunakan pelaku juga ada terkait dengan TKP yang lain. Ferry mengaku lebih banyak beraksi saat hari libur ketika warga meninggalkan rumahnya untuk berwisata atau keperluan keluarga lainnya. Barang-barang hasil kejahatan kemudian digadaikan dan dijual untuk digunakan membiayai kebutuhan sehari-hari. Residivis kasus pencurian yang baru bebas dari lembaga pemasyarakatan itu sudah beraksi di 9 rumah kosong sejak November 2023 hingga Februari 2024. Atas perbuatannya, kini ia diancam hukuman 7 tahun penjara. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Seorang pria meruda paksa anak kandungnya sendiri yang masih berusia 11 tahun. Polisi meringkus pelaku ketika melarikan diri ke Makassar dari Kabupaten Wajo. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Wajo langsung mengepung sebuah rumah yang menjadi tempat persembunyian seorang pria pemerkosa anak kandungnya sendiri di Kota Makassar. Korban yang kini berusia 11 tahun ini telah diperkosa korban lebih dari sekali sejak beberapa tahun lalu. Pelaku yang sudah berpisah dengan sang istri kerap mendatangi anak kandungnya yang tinggal bersama dengan mantan istrinya dan melakukan aksi tersebut saat kondisi rumah tengah sunyi.
Korban pun kemudian melaporkan perbuatan bejat ayah kandungnya kepada sang ibu. Hingga sang ibu melaporkannya ke pihak Polres Wajo. Pengepungan berlangsung dramatis. Pelaku kabur dari Kabupaten Wajo usai dilaporkan oleh mantan istrinya. Pihak kepolisian pun terpaksa harus memanjat rumah tersebut hingga membekuk pelaku yang tengah bersembunyi di atap. Dari pengakuan korban itu berkali-kali karena korban mengakunya umur masih kecil, umur sekitar 3 tahun sampai umur 11 tahun. Pada saat nonton gitu pelaku birahi akhirnya nafsunya dia lampiaskan ke anaknya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku langsung diserahkan dan dibawa ke Polres Wajo guna diproses hukum lebih lanjut. Raisa Bu melaporkan dari Kota Makassar. Kedapatan menggunakan plat nomor kendaraan palsu, mobil milik mantan Wakil Bupati Jeneponto terjaring razia polisi. Petugas kepolisian hanya beri sanksi tilang dan memperingati agar memasang plat nomor asli. Mobil sport berwarna putih terjaring razia Satuan Lalu Lintas Polres Goa di Jalan Hoscokro-Minoto, Sungguminasa, Kabupaten Goa. Peristiwa itu diketahui terjadi pada Selasa pekan lalu. Mobil sport itu memiliki surat tanda nomor kendaraan yang berbeda dengan nomor pada plat mobil. Penilangan itu sempat diprotes oleh sopir mobil dengan mengatakan jika penumpang mobil itu seorang mantan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto. Namun polisi tetap memberlakukan penilangan. Jadi masalah wakil bupati atau siapa, pada saat kami laksanakan penindakan, kami tidak mengetahui bahwa yang di atas mobil itu Pak Wakil Bupati Jeneponto. Meski melanggar dengan menggunakan plat nomor palsu, petugas kepolisian hanya memberikan sanksi tilang dan memperingati mantan Wakil Bupati Jeneponto tersebut agar tetap memasang plat nomor kendaraan yang asli. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.